Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang spesial tentunya karena kita kedatangan tamu spesial yaitu Pimpret dari Kodi Talk yang punya talent obrolan renyah dakwah bersama guru kita Haji Muhammad Latif atau yang biasa dipanggil apa Pak? Cakman. Cakman. Jadi pada kesempatan ini yaitu untuk memperkenalkan Kodi Talk bersama Pimpret yaitu Cakman. Nah, kita mulai dulu dari kenapa harus dipanggil Cakman dalam Kodi Talk ini, Pak? Mungkin ada cerita yang menarik dari perjalanan hidup Bapak mungkin di pesantren dan sebagainya. Kemudian hari ini dalam podcast Kodi Talk ini beliau akan disapa dengan Cakman. Jadi ya kawan-kawan dulu waktu di pesantren itu sering memanggil saya dengan Cakman karena awalnya itu ada warung di belakang pesantren itu warung nasi yang seringkali santri itu makan pagi siang itu di warung itu. Nah warung itu pemilik warung itu namanya Cakman. Oh, Cakman. Nah saya ini mukanya dianggap seperti Cakman. Apa mirip? Saya nggak tahu, saya masih kecil, Cakmannya udah tua gitu. Terus karena mungkin dianggap mirip oleh kawan-kawan itu, dianggap mirip, maka kemudian saya sering dipanggil atau lebih familiar disapa Cakman. Nah, saya menikmati panggilan itu karena Cak itu kan dalam budaya Jawa Timur itu panggilan abang. Sementara saya masih kecil gitu loh. Jadi dari kecil itu saya sudah dipanggil kakak oleh orang-orang yang sudah tua. Gitu. Karena kakak-kakak kelas saya, senior saya itu semua manggil saya Cakman. Dan saya mungkin dalam Kodi Talk itu saya ingin menggunakan panggilan sapaan Cakman. Oke. Ya, gaya-gayaan dikit. Kira-kira bukan karena dari Madura Pak ya? Bukan. Karena Cak itu biasanya. Karena kalau dari Madura itu kata-katanya selalu diulang-ulang. Oh, oke. Nah, Cakman Cak. Nah, itu jadi Madura itu menjadi Cakman Cak. Enggak, ini kita flashback terhadap masa saya waktu di pesantren. Memang itu panggilan kawan-kawan saya di pesantren. Oh iya. Ya, menarik teman-teman. Jadi kita langsung saja mengenai tema kita yaitu perkenalan mengenai Kodi Talk ini sendiri. Dari Pimpretnya langsung tentunya apa maksud, tujuan, visi misi dan sebagainya, kemudian sampai program-programnya yang akan dinikmati oleh teman-teman semua. Baik Pak, pertama kira-kira kita perkenalan dulu mengenai Kodi Talk ini. Kira-kira apa maksudnya, tujuannya apa dan sebagainya. Kodi Talk itu media produksi materi-materi dakwah, perbincangan dakwah, diskusi-diskusi dan obrolan-obrolan tentang dakwah. Nah, kita punya platform Kodi menggunakan platform podcast sebagai salah satu bentuk. Nah, sebelum bicara Kodi Talk kan tentu kita harus paham. Saya ingin menjelaskan tentang posisi Kodi. Nah, Kodi itu lembaga bentukan Pemprov DKI Jakarta. Didasarkan pada keputusan gubernur. Tahun? Nah, tahun kalau yang sekarang periode sekarang itu tahun 2022. Nah, dia adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemprov DKI sebagai institusi kerjasama antara Pemda, Pemprov DKI dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemprov dalam bidang dakwah. Nah, salah satu yang menjadi tujuan atau menjadi tugas pokok dari Kodi itu adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan dinamisasi kegiatan dakwah. Nah, kalau kita lihat keputusan atau dasar hukum dari pendirian Kodi itu salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dakwah, para penggiat dakwah tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi dan kebijakan dakwah. Terlebih di dunia media sosial hari ini. Karena sekarang ini kan zamannya era digital. Maka kemudian Kodi melakukan upaya aktualisasi geraknya. Jangan cuman berada di panggung-panggung konvensional, tetapi juga harus bisa masuk atau menyentuh kepada media-media atau platform-platform komunikasi yang jauh lebih
aktual dan mudah diterima oleh Dan milenial. ya sangat milenial gitu. Iya, iya. Ya kenapa harus memakai kata kodital gitu? Jadi Koditok itu Hmm. nama yang saat saya berbincang-bincang dengan Ketua Kodi, Ya. Kiai Jamaluddin Faisal Hasim, Hmm. yang nanti dalam podcast kita ini mungkin lebih dikenal dengan Gus Jim. Hmm. Nah, itu menyarankan untuk memberikan nama dengan Koditok. Oh, kodital, ya. Jadi karena Dan saya langsung mengiyakan gitu loh, karena ini menarik, pendek tapi juga mewakili, menginspirasi semangat dari media Koditok. Oh. Oke Pak, biar lebih rileks kita ngopi dulu Pak. Siap. Silakan. Kita seruput kopi. Wah, Kopi pahit tidak pahit itu tergantung suasana kita. wah luar biasa. Jadi kalau habis khutbah itu rasa kopi itu Wah, manis. mantap ya. Nah, tapi seminggu nggak khutbah itu Siap. semua kopi itu pahit. Baik teman-teman, menarik sekali atas perbincangan kita mengenai Kode Talk ini, mengenai apa namanya perjalanan-perjalanan yang kemudian dikasih nama Kode Talk. Kemudian tagline-nya juga sangat milenial dan sangat bermasyarakat, kira-kira obrolan renyah dakwah, dan ini menggunakan kata renyah. Wah, ini kayak misalnya menggigit keripik gitu ya, renyah gitu ya. Gimana kira-kira kok bisa gitu kasih nama apa tagline-nya? Ya, renyah obrolan itu kan renyah dakwah ini? renyah itu kata yang menunjuk kepada biasanya itu mengarah kepada makanan. Nah, Tapi kan biasanya itu orang itu makan cemilan Oh, gitu iya, kan, iya, wah iya, cemilannya iya, renyah iya. gitu. Kerupuk itu renyah. Ya berarti di depan kita ini harus ada cemilan yang renyah gitu Ya, tentunya untuk tidak harus begitu, tetapi di podcast Ya. Kodi Talk itu materi yang mungkin selama ini dinikmati secara serius. Siap. Jadi orang itu berada di misalnya di panggung, di mimbar, di podium atau di meja-meja seminar itu seringkali kan membicarakan isu dakwah itu serius. Iya, iya betul betul. Nah, yang dengar ini kan stres. Ah, Sudah masalah berat gitu kan. betul. Problem itu semakin berat Iya, gitu. iya. Terus dapat materi-materi yang berat. Betul, Nah, betul. ini upaya saja bahwa pembicaraan dan diskusi atau materi-materi kajian yang menjadi topik dari obrolan di podcast Kodi Talk itu harus sifatnya itu renyah. Karena orang bisa menikmati sambil santai, sebagaimana kita itu bisa menikmati cemilan dengan suasana santai. Iya, Berbeda iya, kalau iya. kita menikmati misalnya sarapan, makan siang, makan malam itu kan serius. Betul. Tapi cemilan itu bisa kita nikmati Iya. sambil beraktivitas apapun saja gitu. Dan tentunya nggak mengenal mesin Tetapi ya, Pak. cemilan atau menu dari Kodi Talk itu meskipun dia sifatnya renyah, itu tetap bergizi, Bergizi ya. mampu menumbuhkan pikiran yang Betul, terbaik gitu kan, mampu memberikan iya. imun terhadap keimanan dan kualitas keberagaman kita gitu. Jadi Iya. saya kira materi-materi yang kita nanti akan perbincangkan di Kodi Talk itu selain bergizi Iya. juga renyah dan bisa dinikmati oleh siapa saja dengan Oke. gaya-gaya obrolan yang santai, Iya. yang mungkin lebih bebas gitu kan, Iya, iya, iya. tidak jaim gitu, apa adanya gitu. Oke, oke. Itulah makna dari obrolan renyah dakwah. dakwah. Karena selama ini Iya, dakwah iya. itu disampaikan dengan gaya-gaya Menakutkan. komunikasi yang tidak menakutkan, tetapi formal. Formal, betul, betul. Ini mungkin kita hanya menampilkan sebagainya. bentuk lain dari gaya komunikasi. Iya. Oke, menarik sekali teman-teman semua. Jadi apa namanya itu tagline-nya adalah obrolan renyah dakwah, supaya hasil-hasil dakwah yang disampaikan di podcast ini menarik. Oke, kita seruput kopi dulu teman-teman. Baik teman-teman, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pimret kita mengenai tagline-nya, yaitu obrolan renyah dakwah Kodi Talk. Ya baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai Pimret, yaitu tentang kira-kira konten yang ingin disampaikan atau yang ingin disajikan di dalam Kodi Talk ini. Ya kita dengarkan kira-kira konten apa Pak
yang ingin disampaikan nanti untuk pemirsa? Secara umum Koditalk itu menyampaikan materi-materi tentang isu-isu dakwah. Isu-isu dakwah. Oke, kita catat ya teman-teman Secara ya. umum, jadi materi-materi dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umat. Tetapi nanti dalam teknisnya itu Koditalk itu akan mengambil empat rubrik siaran. Oke. Pertama adalah rubrik pertama itu bicara tentang dakwah inspiratif. Jadi Dakwah nanti ada inspiratif. sesi dakwah inspiratif. Kita tampilkan narasumber yang oleh redaksi itu memiliki karakteristik, ya, spesifikasi secara khusus tersendiri Oke. yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Nah, apa yang dilakukan oleh narasumber kita nanti dalam dakwah inspiratif itu diharapkan mampu memberikan inspirasi terhadap aktivitas dakwah yang tengah berlangsung. Sekaligus itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kawan-kawan para penggiat dakwah, para dai dan mubalik. Itu rubrik tentang dakwah inspiratif. Oke. Yang kedua itu Ya, sebelum kedua Pak, dakwah inspiratif itu mungkin bisa dikasih gambaran seperti apa yang dimaksud dengan dakwah misalnya inspiratif. begini, ada sosok dai yang dia aktif melakukan pembinaan di kalangan masyarakat marginal kota. Oke, marginal ya. Ini kan menginspirasi para dai dan mubalik lain untuk terjun di kawasan-kawasan yang selama ini tidak tersentuh. Iya, menarik sekali itu. Mengedepankan paradigma dakwah yang melayani, bukan dai atau mubalik yang dilayani, tetapi dai dan mubalik yang melayani. Mungkin dia aktif dalam pembinaan kalangan pemulung, kalangan miskin kota, itu dakwah inspiratif. Atau misalnya ada dai yang konsen dalam persoalan tema-tema lingkungan hidup. Cocok, apalagi hari ini apalagi ini polusi kekeringan udara ya. kita ini kan luar biasa. Sudah polusi udara. Ada biasa. dai-dai yang terjun di lingkungan ada. Jadi itu ini menarik kan, teman-teman. Mungkin dia peduli terhadap persoalan Sungai Ciliwung. Wah, cakep. Kelompok peduli sampah. Nah, ini yang terkait sampah dan sebagainya gitu. Oke, menarik. Nah, itu inspiratif. Dakwah inspiratif itu kita menggali aktivitas para dai yang dinilai memiliki karakter spesialis, gitu kan, yang itu bisa menjadi inspirasi bagi para dai dan mubalik yang lain. Oke, siap. Nah, rubrik kedua itu berbicara tentang peran muslimah. Peran muslimah. Jadi kita kasih nama muslimah berbicara. Dalam muslimah rubrik ini temanya tentang perempuan. Mulai hostnya, jadi saudara Asroni ini nggak bisa jadi host, kecuali ganti kostum, pakai jilbab, pakai cadar gitu kan. Nah, baik teman-teman, nanti disiapkan jadi host perempuan ya. Di rubrik Muslimah Bicara kita berbicara tentang isu-isu yang dialami oleh kaum perempuan, misalnya isu tentang KDRT, bagaimana fikih nisa, gitu kan. Jadi obrolan-obrolan santai seputar perempuan. Nah, yang ketiga itu rubrik tips dan trik. Tips dan trik itu sebetulnya obrolan santai berkaitan dengan dakwah aplikatif. Misalnya, dakwah aplikatif. Misalnya persoalan khutbah. Jadi kita di situ nanti kita undang narasumber berbicara tentang bagaimana khutbah yang baik. Bagaimana DKM masjid-masjid itu bisa memberikan khutbah ketika para khotib ini badal. Misalnya menjadi badal para khotib ketika khotib itu berhalangan. Nah, jadi kita sampaikan itu. Misalnya berbicara tentang bagaimana menjadi khotib Jumat yang baik. Atau kita bicara tentang persoalan tulis-menulis. Jadi di obrolan ini kita sampaikan bagaimana menjadi penulis pemula. Bagaimana melakukan penulisan dakwah. Kiatnya apa? Nah, kan nggak mungkin kita bikin di sini nanti tips and triknya itu kiat jualan soto ayam yang baik. Misalnya gimana sih kalau kita memulai usaha kuliner ya tempatnya bukan di podcast Koditalk. Mungkin di warung sebelah. Di Koditalk itu bicara tentang tips dan trik dakwah. Yang berkaitan tentang dakwah. Termasuk mubalik. Nah, rubrik termasuk dakwah politik juga. Itu rubrik belakangan, ada rubrik satu lagi. Karena hari ini teman-teman masih musim politik ya. Jadi rubrik yang keempat itu adalah rubrik tentang
dakwah aktual. Dakwah aktual. Nah, Nah, apa dakwah ini dakwah aktual aktual? itu ya persoalan-persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat Oke, kita menarik. berkaitan dengan kehidupan sosial Iya, iya, politik. iya. Nah, kemudian Koditok mencoba untuk menganalisa, mengkaji, Oh, membahasnya dari pendekatan dakwah. iya, 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 iya. Tentu tidak semua hal bisa kita ungkap, Ah, karena kalau semua diungkap ini menjadi podcast Palu Gada. oh, Apa lo mau, gua ada. nah, Kan enggak juga. iya, iya. Pokoknya kita konsen dalam persoalan dakwah. Dakwah. Iya, iya, iya. Koditok konsen dalam persoalan dakwah. Jadi teman-teman itu yang perlu dicatat, Koditok konsen dalam atau konsen dalam dakwah. Jadi jangan kalau misalkan ada yang mau ngelawak, mungkin bisa juga ditonton Bisa. di Koditok. Karena orang tuh butuh hiburan. Nah, Tapi bisa ngelawaknya juga. di Koditok. Koditok tentang dakwah, ngelawaknya tentang dakwah tentunya, Pak ya. Bukan, membicarakan dakwah secara santai gitu kan. Nah, Sehingga itu. kemudian orang terhibur. Iya, iya, iya. Materi dakwah yang tadinya itu mungkin serius itu bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh Iya, seluruh iya, kalangan iya. dengan santai Oke. karena memang obrolannya santai gitu. Oke, oke. Oke, Pak. Teman-teman, kita catat 4 ya konten yang akan nanti menjadi programnya Koditok, yaitu pertama adalah dakwah inspiratif. Ini akan mengundang beberapa dai nasional dan internasional, Pak ya. Ya, mungkin ekstra nasional. Ekstra nasional. Oke. Yang kemudian yang kedua adalah muslimah berbicara. Jadi nanti teman-teman juga bisa menggantikan saya, khusus untuk yang perempuan-perempuan yang ingin menjadi host bisa hubungi pimpret kita ya. Ya. Kemudian tips and trick dakwah. Jadi teman-teman yang ingin menjadi penceramah, kemudian ingin menjadi khotib Jumat, nanti juga ada Ya, itu salah satu tema. Jadi kontensnya. khutbah Tips dan trik Jumat, dakwah itu salah satu topik saja. Bisa saja dalam banyak hal. Dan tentunya banyak termasuk ini misalnya bagaimana sih membuat podcast dakwah cocok atau gitu. podcast dakwah medsos ya. Dakwah medsos. Jadi kita bisa bicara di sini gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dakwah aktual. Tentunya keempat itu dakwah aktual. Ini akan bicarakan tentang bagaimana konteks kekinian dalam 1 bulan ke depan yang dirangkum dalam satu podcast ya Pak ya. Oke, menarik teman-teman. Baik, mungkin perkenalan kita mengenai Koditok dengan tagline obrolan renyah dakwah kita cukupkan sampai hari ini, dan tentunya kita tunggu program-program dan konten-konten yang akan disampaikan oleh Koditok. Tetap di channel Koditok ya, obrolan renyah dakwah. Terima kasih Pak, luar biasa. Kita salam bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Seruput kopi.